Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan politik di negara-negara komunis Asia Tenggara. Munculnya negara Vietnam berpengaruh terhadap perkembangan negara-negara yang merupakan bagian dari daerah Indochina. Ada Laos, ada Kamboja, dan ada Thailand. Kali ini kita akan membahas mengenai Laos terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nisina Lanjutunisa. Saya akan membahas tentang Laos. Pada perundingan Jenewa tahun 1954, kemerdekaan Laos diakui oleh Prancis dengan raja yang bernama Somdet Prachao Siraphanoffong. Setelah pecahnya perang Vietnam, keadaan Laos menjadi tidak tentram. Di tahun 1959, pasukan komunis banyak beroperasi di daerah perbatasan dengan Vietnam Utara. Terdapat golongan komunis yang terkenal yang bernama Pathet Lao, yang dipimpin oleh Pangeran Sophanofong. Golongan komunis tersebut bermusuhan dengan golongan lainnya yang dipimpin oleh Pangeran Nou Saphant, yang lebih condong ke Amerika Serikat. Selain itu, terdapat golongan netral di bawah kepemimpinan Pangeran Sophanofong dan Kapten Kong Li. Dan terakhir di tahun 1975, Laos menjadi negara komunis, sehingga hubungan dengan Vietnam dan Kamboja semakin erat. Dan bahkan pemerintah Laos lebih condong ke Uni Soviet. Berikut adalah pembahasan dari negara Laos sebagai negara dari Indochina ya. Selanjutnya kita akan menuju ke Kamboja. Berdasarkan perjanjian Jenewa, pasukan Vietnam yang ada di Kamboja akan ditarik mundur, kemudian akan diselenggarakan kepemimpinan umum pada tahun 1956. Tetapi peristiwa yang terjadi di Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk condong kepada blok barat yang bertentangan dengan Songo That, ketua Partai Demokrat. Ketika Norodom Sihanouk bersikeras untuk mengubah Undang-Undang Dasar pertentangan untuk puncaknya, pada tahun 1999, pasukan Vietnam melancarkan serbuan ke Kamboja dan berhasil menggulingkan pemerintahan Khmer Merah yang condong pada RRT. Kemudian Kamboja didirikan pemerintah pro-Vietnam dan Uni Soviet di bawah pemerintahan Heng Samri. Namun, pemerintahan Heng Samri mendapatkan perlawanan dari pasukan Khmer Merah yang dipimpin oleh Khieu Samphan, sampai Maulika yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk berhaluan non-komunis. Pasukan Front Pembebasan Rakyat Khmer KPNFL di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Son Sann yang melakukan serangan gerilya. Ketiga gerakan tersebut sepakat untuk membentuk pemerintahan koalis di Kamboja untuk mengakhiri pendudukan Vietnam. Selanjutnya, kita akan setelah tadi ada Laos dan ada Kamboja, kita akan membahas satu negara lagi, yaitu negara yang tergabung dalam Indochina, yaitu negara Thailand. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu Zaman. Saya akan membahas tentang Thailand. Pada tahun 1946, terjadi kekacauan di Thailand karena Raja Ananda Mahidol tertembak mati. Peristiwa tersebut menyebabkan Jenderal Wangkidul Songgam kembali memimpin negara dan Pridi Panonnyong terpaksa lari ke luar negeri. Pemerintahan Pibu Songgam menegakkan sikap anti-komunis. Maka dari itu, Amerika Serikat mengakui pemerintahannya. Sebagai pengganti raja, adik Raja Ananda Mahidol yaitu Bhumibol Adulyadej yang masih berusia 19 tahun diangkat menjadi Raja Muang Thai 3 tahun 1950. Raja Bhumibol masih didampingi Dewan Kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya. Berdirinya RRT yaitu Republik Rakyat Tiongkok membuat sikap anti-komunisme di Thailand makin kuat dan hubungan dengan Amerika Serikat semakin erat, terlebih Bangkok menjadi tempat yang strategis di dunia penerbangan. Ketika Perang Korea 1950, Thailand mengirimkan pasukan ke kontingen PBB dan tergabung dengan SEATO yaitu Southeast Asian Treaty Organization, dan Thailand juga menjadi negara yang memprakarsai
terjadinya ASEAN. Nah, berikut adalah 3 gambaran mengenai Laos, Kamboja, dan Thailand yang tergolong dalam Indochina dalam merantau komunisme.